Shalom, perkenalkan, nama saya Keril Anastasia. Saya salah satu mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Toraja, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, jurusan Prodi Pendidikan Agama Kristen. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana Allah menciptakan manusia dan jatuhnya manusia ke dalam dosa. Cara Allah menciptakan manusia itu terdapat dalam kitab Kejadian pasal 1 dan pasal yang kedua, di mana setelah Allah menciptakan segala isi dunia, segala jenis-jenis binatang, ia melihat bahwa semua yang diciptakannya itu baik. Kemudian setelah Allah melihat itu, ia berfirman dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26, firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Lalu kemudian ayat yang ke-27, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka." Nah, setelah Allah berfirman bahwa Allah akan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah, di pasal yang kedua, di ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7 yang berbunyi, "Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup." Nah, dari sini saudara-saudara kita dapat melihat bagaimana cara Allah menciptakan manusia. Kita dibentuk dari debu dan tanah, lalu kemudian Tuhan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidung manusia itu. Setelah kisah Allah menciptakan dan membentuk manusia itu dari debu dan tanah, lalu Allah melihat bahwa Tuhan Allah itu mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Itu dapat kita lihat di Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-15 yang berkata, "Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu." Nah, setelah Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden, di ayatnya yang ke-16 di situ Allah mengatakan kepada manusia bahwa semua pohon dalam tanaman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Di ayat yang ke-17, "Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati." Nah, dari sini setelah kisah penciptaan manusia, setelah manusia dibentuk, lalu kemudian Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk memelihara tanaman yang ada di situ. Akan tetapi Tuhan memperingatkan kepada manusia bahwa semua jenis pohon dan buah-buahan yang di dalam taman itu boleh kau makan, kecuali satu yang ada di tengah-tengah yang tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab engkau akan mati. Nah, setelah peristiwa Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, Tuhan melihat bahwa tidak baik jika manusia ini hidup seorang diri saja. Nah, di dalam ayatnya yang ke-18 di situ Tuhan Allah berfirman yang berkata, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Nah, setelah Tuhan berfirman tersebut, Tuhan ingin membuatkan penolong bagi manusia itu. Nah, Tuhan di ayatnya yang ke-21, setelah Tuhan berfirman, di situ dikatakan bahwa Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging.
Di ayat yang ke-22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Nah, itulah kisah penciptaan manusia yang dilakukan oleh Tuhan, di mana di awal Tuhan menciptakan manusia itu dengan membentuknya dari debu dan tanah, lalu menghembuskan nafas kehidupan melalui hidungnya dan menempatkan manusia itu di Taman Eden. Lalu Tuhan melihat bahwa tidak bagus jika manusia ini hidup seorang diri saja. Lalu kemudian Allah menciptakan perempuan bagi manusia pertama ini, yaitu Adam, yang diambil dari tulang rusuknya dan menempatkannya bersama-sama di dalam Taman Eden. Dalam pembacaan kita pada saat ini yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 yang berbunyi, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki, dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Nah, maksud dari pembacaan kita pada saat ini yaitu di mana manusia yang pertama diciptakan itu adalah laki-laki, lalu kemudian perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Karena itu perempuan diciptakan untuk menjadi penolong bagi laki-laki, di mana pada hakikatnya laki-laki dan perempuan itu berbeda, tetapi bukan untuk membedakan derajat atau posisi mereka, melainkan untuk saling melengkapi, sebab laki-laki dan perempuan sama di hadapan Tuhan sebagai ciptaannya. Seperti kisahnya dalam kisah penciptaan Tuhan yang terdapat dalam Kejadian pasal 1 dan pasalnya yang kedua, di mana manusia pertama yang diciptakan adalah laki-laki, itu Adam, yang dibentuk dari debu dan tanah, dan kemudian Allah menghembuskan nafas kehidupan melalui hidung, dan jadilah manusia sebagai makhluk hidup. Dan kemudian manusia kedua itu yang diciptakan adalah Hawa atau perempuan, di mana pada saat Allah menempatkan manusia pertama itu dalam Taman Eden, Allah melihat bahwa tidak baik jika manusia ini hidup seorang diri saja, maka Allah menciptakan seorang penolong baginya, yaitu Hawa, yang diambil dari tulang rusuk Adam, lalu kemudian Tuhan menempatkan mereka bersama-sama dalam Taman Eden untuk memelihara taman tersebut. Lalu kemudian pembacaan kita yang kedua terdapat dalam 1 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-14 yang berkata, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Ketika kita membaca pembacaan ini, ketika kita melihat dan menghubungkannya dalam konteks pembacaan sebelumnya, di mana pada ayatnya yang ke-13 ini dan 14 itu sangat berkaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya, di mana Paulus melarang perempuan untuk mengajar dan memerintah pada saat itu, karena dalam sejarah penciptaan laki-laki lah yang diciptakan terlebih dahulu, barulah perempuan. Karena itulah Adamlah yang menjadi kepala. Itulah sebabnya perempuan itu menempati posisi terendah dan tidak merebut otoritas yang dimiliki oleh laki-laki. Ketika kita melihat dari sudut jatuhnya ke dalam dosa, Hawa lah yang terlebih dahulu ditipu setan atau ular. Itulah sebabnya mengapa perempuan dilarang untuk mengajar, dan perempuan pada saat itu menempati posisi terendah karena perempuan lebih mudah ditipu. Akan tetapi jika melihat dari keseluruhan konteks pembacaan kita pada saat ini yang terdapat dalam 1 Timotius pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-13 sampai 14, jika kita hubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya, perempuan itu hanya dilarang mengajar di tempat umum. Atas perempuan juga dapat mengajar secara pribadi, tapi perempuan tidak boleh mengajar secara umum dalam pembacaan kita pada saat ini yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Nah, mengapa
manusia memiliki sifat yang seringkali mengikuti apa yang menjadi keinginan daging atau apa yang menjadi keinginan dirinya sendiri, tanpa berpikir bahwa apa yang menjadi keinginannya itu dikehendaki Tuhan atau tidak. Nah, seringkali kita manusia itu ketika ingin mendapatkan sesuatu atau memperoleh sesuatu, kadangkala kita lupa pada Tuhan. Kita melalui cara-cara yang tidak baik tanpa melibatkan Tuhan dalam setiap proses ketika kita mengharapkan sesuatu. Nah, hal-hal seperti inilah yang kadang-kala membuat manusia itu seringkali jatuh ke dalam dosa dan jauh hidupnya daripada Tuhan, karena memiliki iman yang lemah sehingga manusia itu mudah sekali tergoda oleh hal-hal duniawi. Akibat dari dosa-dosa yang sering kali kita perbuat itu mengakibatkan banyak hal. Yang pertama, dapat merusak hubungan kita dengan Allah, dan kemudian juga dapat merusak hubungan kita antar sesama manusia, dan dosa yang kita buat itu bahkan bisa membawa kita ke dalam kematian atau dalam malapetaka dalam setiap langkah kehidupan kita. Kemudian seringkali ketika kita telah melakukan dosa atau pelanggaran-pelanggaran yang tidak dikehendaki oleh Allah, itu juga dapat menimbulkan penyakit dalam kehidupan kita, atau bisa saja kita juga mengalami namanya penderitaan akibat dari dosa-dosa yang telah kita perbuat dalam kehidupan kita, karena kita seringkali lebih mengutamakan apa yang menjadi keinginan pribadi kita, apa yang menjadi keinginan daging dalam kehidupan kita, tanpa kita berpikir bahwa apa yang kita perbuat ini sesuatu yang dikehendaki Allah atau tidak. Nah, kemudian bagaimana Allah terhadap manusia-manusia yang seringkali terjatuh ke dalam dosa? Apakah Allah meninggalkan orang-orang seperti itu, atau justru Allah menolongnya dalam kehidupannya? Nah, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, orang-orang yang seringkali jatuh ke dalam dosa itu, Allah tidak pernah sama sekali meninggalkan mereka. Mengapa demikian? Karena justru orang-orang yang seperti itulah yang Tuhan cari, yang Tuhan ingin perbaiki, dan Tuhan ingin mengajaknya kembali ke dalam jalan kebenaran Allah. Karena Allah hadir di tengah-tengah dunia ini bukan mencari orang yang benar, tetapi Allah mencari orang-orang yang berada dalam jalan yang salah untuk mengembalikannya ke dalam jalan kebenaran. Mengapa demikian? Allah melakukan itu karena Allah itu seperti yang dikatakan dalam Yesaya 59 ayat 1, di mana tangan Tuhan tidak kurang panjang dan untuk menyelamatkan, dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Nah, dari ayat ini kita dapat belajar bahwa Allah akan selalu menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Allah akan selalu menolong mereka agar orang-orang yang seringkali menyakiti Tuhan, seringkali tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, mereka dapat kembali ke dalam jalan kebenaran Allah yang hidup menurut sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian, apakah karya penembusan Allah itu bersifat universal? Menurut saya, karya penembusan Allah itu bersifat universal atau umum. Mengapa demikian? Karena Allah rela mati di kayu salib itu untuk menebus segala dosa-dosa manusia yang telah diperbuatnya. Nah, melalui karya penebusan Allah ini di Yesus Kristus ini dengan kematiannya di kayu salib itu dapat kita respon dengan melakukan hal-hal yang kehendaki Allah, bersifat atau berperilaku yang baik kepada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, merespon apa yang menjadi
kita dapat merespon hal itu dengan berperilaku yang baik, mengikuti apa yang dikehendaki Allah, hidup dalam jalan kebenaran Allah, tidak hidup dalam keinginan-keinginan yang menyesatkan kita atau bahkan menjauhkan kita dari jalan kebenaran yang dikehendaki oleh Allah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.